Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar faktor dan kelipatan. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Contohnya kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5. Jadi kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12, 15. Kelipatan dari 4 adalah 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Berdasarkan kelipatan dua bilangan atau lebih, dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contoh, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 3 dan 4. Yang kedua, 3, 6, dan 8. Nah, kita lihat. Kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah, nah ini persekutuan ya, berarti ada angka yang sama di angka 3 dan 4. Angka yang sama itu 12, kemudian 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Kita ambil angka yang terkecil dari kelipatan persekutuannya. Nah, itu KPK-nya. Nah, kalau kelipatan dari 3 untuk membahas contoh nomor 2. Kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8 itu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Berarti kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8 adalah 24, 48, 72, 96. Nah, kalau ditanyakan KPK dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Kita ambil angka yang terkecil dari kelipatan persekutuan. Nah, sekarang faktor dan faktor persekutuan. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan uraian berikut. 12 itu bisa ditulis menjadi perkalian 1 kali 12 atau 2 kali 16, 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau 70 itu bisa 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14, 7 kali 10. Jadi faktor dari 70 adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Nah, dari dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan.
Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, contoh, tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. FPB dari 12 dan 18. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi kita bisa menentukan FPB-nya. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Contoh nomor 2. Nah, ini penyelesaiannya. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktor dari 72, nah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Jadi faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dari situ kita bisa mencari FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Nah, sekarang kita akan belajar mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, untuk memahaminya, ikutilah uraian berikut ya. Nah, cara menentukan faktorisasi prima. Contohnya ini ada 12. 12 dibagi 2 itu jawabannya 6. 6 dibagi 2 itu jawabannya 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 18. Nah, 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3 itu 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa mencari KPK dari 12 dan 18. KPK dari 12 dan 18 adalah, ini kita lihat, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2. Kita ambil pangkat yang tertinggi, 2 pangkat 3 dikali, nah 3 juga ini dari sini kita ambil pangkat yang tertinggi juga. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 atau 36. Nah, kita juga bisa mencari FPB. FPB dari 12 dan 18. Nah, kalau mencari FPB, kita ambil pangkat yang terkecil. Ini dari 2 pangkat 2 sama 2 saja, berarti kita ambil angka 2. 3 dan 3 pangkat 2 kita ambil 3. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3. Lalu sama dengan 6. Nah, KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, kita buat dulu ini pohon petak sawah ya. Kita bikin petak sawahnya 28 dibagi 2 itu 14. 14 dibagi 2 itu 7. Sehingga kita memperoleh 28 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Kemudian untuk 42. 42 dibagi 2, 21. 21 bagi 3, 7. Jadi faktor prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, setelah ini kita bisa mencari KPK. KPK dari 28 dan 42 adalah
Berarti semua faktor K dikalikan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Jadi KPK-nya adalah 84. Sekarang kita cari FPB-nya. FPB dari 28 dan 42 adalah, kalau FPB kita cari faktor yang sama. Dengan pangkat yang terkecil yang sama, ini angka 2 dan 7. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 7. Sama dengan 14. Contoh kedua. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, kita lihat ini pembahasannya. Soal di atas berkaitan dengan KPK. Nah, 6, faktor prima dari 6 itu 2 kali 3. Kalau 4, faktor primanya 2 pangkat 2. Kalau 8, 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3 atau 24. Nah, mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama berikutnya setelah 24 hari. Jadi, mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 28 Januari ditambah 24 hari. Nah, itu jatuhnya pada tanggal 21 Februari. Karena banyak hari pada bulan Januari adalah 31. Nah, contoh ketiga. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, soal di atas berkaitan dengan FPB. Maka kita cari dulu faktor primanya. Dari 84 itu faktor primanya 12 kali 7. Atau dirubah jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 56. 56 itu 8 kali 7 atau 2 pangkat 3 kali 7. 140 itu 20 kali 7. 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Jadi FPB dari 84, 56, dan 140 itu 2 pangkat 2 kali 7 atau sama dengan 28. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.